Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa ta'lana bi rahmatik wa ansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma hidayatan lis-sirati ma ba'd. Wa barakatuh hadirin wal hadirat. Jamaah sekalian ingkang kula hormati, alhamdulillah boten bosan-bosan kula sampeyan saya memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatipun yang diberikan datang kula sampeyan saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayah inayah datang kula sampeyan saya kabeh niki, sehingga alhamdulillah kula sampeyan saya kabeh niki dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, selalu ingat datang Allah Subhanahu wa taala. Selalu mensyukuri atas segala nikmat-nikmatipun Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurahkan dumateng junjungan kula Nabi kula sekalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. Mudah-mudahan kula sampeyan saya kabeh niki nanti mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat, jemaah sekalian kang kula hormati. Maka derenge kula sampeyan saya niki bareng-bareng malam niki karena acara niku berpikir, beristighosa, nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kula sampeyan sedaya kabeh niki selalu diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Dalam setiap kehidupan, berkah segala-galane, berkah umure, berkah usahane, berkah keluargane, dan berkah amale. Semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu sekarang kula bareng-bareng berzikir niki kula bacakan satu ayat datang surat Al-Anfal untuk memberikan satu pemahaman tentang masalah iman, tentang masalah orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin itu orang-orang Islam. Artinya kita beragama itu kira-kira agama itu jangan dijadikan suatu masalah. Beribadah juga jangan dijadikan satu beban. Jadi Islam itu mengajarkan datang kula sampeyan saya hidup yang pertengahan. Artinya pertengahan itu ya tawasud itu setengah. Beragama juga ya setengah, tengah-tengah. Berusaha juga ya tengah-tengah. Artinya ketika agama itu dijadikan satu beban, beban itu kayak semacam sampeyan sholat
pekerjaan biasa. Sholat ya satu pekerjaan. Seperti kayak kulalan sampeyan sedaya niki mangan minum itu kan ya banyak sampeyan berkenai pertiknya bibi kongkon saya. Ya begitu juga ketika kulalan sampeyan sedaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya wayai sholat ya sholat. Wayai bekerja ya wayai lagi ngeriung ya. Nah, itu artinya Islam itu mengajarkan tawasul. Bagaimana kalau kita yang beragama Islam itu disuguhkan dengan satu pemandangan bahwa Islam itu harus usul. Kayak Kanjeng Nabi itu mboten kalau sahabatnya tidak setiap hari kita sebagai subhanallah. Ya sewaktu-waktu Kanjeng Nabi ke pasar. Waktu-waktu ya sahabat-sahabat juga ya berusaha. Ada waktu untuk berusaha, ada waktu untuk berikhtiar, ada waktu untuk bersilaturahim, ada waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi pernah menegur satu sahabat yang setiap hari itu pagi, siang, sore itu ke masjid. Di mana sembahyang, pikir, mereka kalau Aisyah dua keluarga, dia dua yang Rasul, dia dua yang maham itu. Artinya ketika mempunyai keluarga ada ibadah yang mati. Karena ibadah itu bukan hanya sholat saja, bukan hanya zikir saja, termasuk manusia, termasuk bekerja juga itu termasuk ibadah. Karena Islam secara tawassul itu pertengahan. Karena yang kena dijelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatun zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa rizqun maghfiratun wa rizqun karim. Quran itu ketika dibaca dengan suara yang merdu, suara yang enak, itu akan menambah keimanan kulalan sampeyan saya datang Allah Subhanahu wa taala ketika sholat. Kenapa sholat seperti sholat tarawih? Sampai sering dalam TV ketika sholat tarawih di Masjidil Haram itu rakaat pertama baca suratnya itu seperti ngadeg niku suwene dikira satu. Tapi kenapa bertahan pas ibadah kabur? Karena suaranya suara mungkin terawih suaranya ngorok suwe pisahnya karena suaranya. Mulanya mungkin innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang mukmin itu orang-orang yang beriman. Tapi dengan dijelaskan ayil kamiluna bil iman. Artinya orang yang benar-benar imannya sempurna. Yaitu siapa orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin yang sempurna di dalam keimanannya, yaitu alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yaitu orang-orang yang ketika dibacakan, ketika disebut asma Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya bergetar. Idza dzukira alladzina idza dzukirallah
wajilat qulubuhum. Hatinya itu bergetar ketika disebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kenapa dibacakan zikir yang menyebut asma Allah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, itu adalah hatinya itu bergetar. Kenapa dulu bergetar? Jadi belajar. Mulanya Abdul Zikri. Kenapa Abdul Zikri itu adalah la ilaha illallah? Zikir yang paling utama itu adalah la ilaha illallah, karena di situ ada menyebut asmane Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah juga ada. Jadi dalam hati kita mulai anak istilah ketika wong berzikir niki nggodegaken hasil kan ana kene la ilaha illallah, la ilaha illallah. Niki dulu sembarangan gada gede dengan anggur gitu. Kadang-kadang niku akeh sing ngerti, napa zamane Nabi mah Kanjeng Nabi ketika habis sholat niki zikir tapi ndelok lantas sing ngatokaken suara khusyuk. Ndelok mah karo para sahabat. Kenapa sekian masuk imaman untuk dengar laksana la ilaha illallah la maksud? Ya karena beda. Zaman sahabat itu hatinya itu. Maka ketika sholat tidak usah digoyang-goyangaken, dheweke hatinya khudur marang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika di dalam hati mengucapkan lafaz Allah mawon mantap. Dalam sampai aku menang ya mantuk. Di gede-gede kabeh. Nah, goyangan itu karena hati itu ada di sebelah kanan, sebelah kiri dan. Mulanya ketika digoyangkan itu kan aturan la ilaha illallah niwe terus balik didudukan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah. Ketika mengucapkan selain Allah itu langsung maksudnya dimasukkan di dalam hati. Nah itu filosofinya. Dari dulu wah nganggur kaki itu dari anak filosofinya. Mulanya kapan lamun zikir kaki anak sing baru jam pelitan ngerti. Nah niku asmaul Allah. Ketika disebut asmaul Allah maka akan gemetar bagi orang-orang yang imannya itu adalah sempurna. Kenapa? Karena takut atas siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza tuliyas alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat Al-Quran, maka imannya itu akan bertambah. Jadi ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, walaupun tidak mengetahui artinya, maka imannya seseorang itu akan bertambah. Al-Quran itu al-muta'abbad bitilawati, yang membacanya juga dapat pahala, yang mendengarkannya juga dapat pahala. Jadi sampai pengen oleh bacaan pahala Quran, lamun bisa ngaji dengarkan. Romokakan itu termasuk oleh pahala. Bahkan pahala dalam bacaan Al-Quran itu dalam setiap huruf mendapatkan 10 kebaikan. Satu huruf. Jadi dalam sampai membaca Al-Quran itu setiap satu huruf mendapatkan 10 kebaikan. Makanya tidak ada yang menandingi pahalanya orang yang membaca Al-Quran, sangat banyak. Satu huruf itu bukan alif lam mim, kata Rasul. Alif lam mim itu bukan satu huruf. Alif lam mim itu 3 huruf. Alif lam mim. Jadi lamun sampai nabi baca alif lam mim misalnya 30.
30 kebaik. Sampai maca kul huwallahu ahad. Kul mawon kok arolam. Berarti roro. Niki misoli 20 kebaikan. Jadi tidak ada pahala yang lebih besar daripada pahalanya membaca Al-Quran. Mulanya tidak ada kata-kata atau omongan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selain daripada bacaan Al-Quran. Kenapa? Karena dalam setiap huruf-hurufnya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulanya bayangkan bagaimana kalau orang yang hafal Al-Quran, hafizul Quran, tidak pahalanya. Disebutkan itu. Sehingga saking menghormati terhadap orang yang hafal Quran, itu jasadnya ketika dimati kubur itu tidak akan hancur. Bahkan satuan-satuan ning jero bumi tidak berani memakan jasadnya orang-orang yang hafal Quran. Itu banyak terbukti. Wong habib yang meninggal dunia ketika anak kena gusuran, kuburannya garapan dipindah, ternyata dibongkar ini masih utuh. Jangankan baru lawan sing nempel itu masih utuh. Niku karena saking keutamaannya Al-Quran. Mulanya sampai namun pengen jasa utuh jadi pangan yang satuan yang apalakan Al-Quran. Cuma yang istiwa yang harus terlibat. Kalau ngapalakan Quran macam mereka beli. Tapi lamun rumus menghafal. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadasum imana. Liyaziyadatil mu'min bi. Kenapa imannya itu akan bertambah? Orang yang membaca Al-Quran minimal ketika orang mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran itu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulanya kuping ini kan kuping manusia. Kuping manusia kupingnya wong. Ya kira-kira aja mendengar perkara-perkara maksiat, sekali-kali mendengarkan bacaan Al-Quran. Ayat Al-Quran terus menerus ya arahnya gimana bisa? Kadang-kadang pengen ngerokakan, pengen ngerokakan sing macam-macam itu ya wajar karena manusia. Pengen ngerokakan sebotol minuman, ya karena manusia. Tapi jangan terus-terusan mendengarkan itu, sekali-kali diselingi dengan mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran. Jadi boleh hiburan kasar kayak hiburan. Emang saking kan senengannya kan hiburan. Yang mungkin kalau suaranya kebakin marabutan bidadari sama dolanan genjring banyak. Ya berapa tuh dolanan genjring suara? Ini sikol kan. Karena apa? Karena kenapa imannya itu bertambah? Karena ada ulama yang mengatakan al-iman yazidu bit-tha'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu akan bertambah ketika kita banyak taat dan akan berkurang ketika kita banyak melakukan maksiat. Ya sampai banyak. Lamun sampai sering ibadah, rajin ibadah, rajin sholat, rajin ngaji, menghindari daripada perbuatan-perbuatan maksiat, maka keimanan ini akan tambah. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tambah. Tetapi sebaliknya ketika kulalan sampai sedaya jauh daripada ibadah, ada sing pengaji ibadah, ada sing jamiah, kumpulan di tempat maksiat setiap hari, maka iman akan berkurang. Akhirnya ngelakoni kebaikan akan berkurang karena imannya berkurang. Ketika manusia imannya berkurang, maka semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bulannya kanggo menambah iman kulalan sampai sekaya itu adalah ya ada kumpulan-kumpulan ataupun riungan-riungan yang
kita adalah dibacakan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai setiap hari, setiap malam, hampir setiap malam. Ya Rotina, ya Jamiyah. Ini tujuannya ya untuk menambah ketebalan iman, menambah keimanan datang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya tambah. Tapi sebaliknya ketika sampai itu dijauh, digadohi, ngumpulnya datang setiap hari, datang ke maksiatan terus menerus, bengi maksiat, awan maksiat terus, maka ia akan jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kemaksiatan itu tidak bisa dihindari dari perbuatan manusia, tetapi minimal kemaksiatan itu dikurangi. Jadi kalau tidak bisa untuk menghindar, minimal dikurangi. Karena manusia itu, ini ada menurut Imam Al-Ghazali itu manusia itu ada 4 golongan. Jadi ada 4 macam manusia. Yang pertama, Rasulun yadri wa yadri annahu yadri fadzalika alimun fas'al. Sehingga nomor 1 manusia itu adalah orang yang ngerti terus merasa bahwa dirinya itu adalah ngerti. Yadri wa yadri annahu yadri. Sudah sering pula ungkapan ini dalam membahas niki 4 macam golongan manusia. Ulang sampai saya ini termasuk golongan sing nomor 1. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Sing nomor 2 rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Sing nomor 3 rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Sing nomor 4 rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Biasanya wadri kone. Yadri. Artinya apa? Manusia itu ada 4 golongan. Yang pertama, rajulun yadri. Rajulun yadri itu orang yang mengerti. Terus dia merasa bahwa dirinya itu adalah mengerti. Orang yang mempunyai ilmu dan dia merasa dirinya mempunyai ilmu, sehingga ilmunya itu digunakan dan diajarkan kepada masyarakat. Maka orang yang demikian itu disebut alimun, orang yang ngerti. Pas alu maka pada takona sapa sira. Sing nomor 2 rajulun la yadri wa rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Sing nomor 2 seorang yang mengerti tetapi tidak tahu bahwa dirinya itu mengerti. Jadi wong alim, wong ngerti tapi tidak menyadari bahwa dirinya itu wong ngerti, maka itu termasuk orang yang lupa. Bahwa badalika ghafilun, wong sing lagi kelalen maka buru-buru diingatkan. Di rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Jadi seseorang yang mengerti tapi dia tidak mengetahui, tidak merasa bahwa dirinya itu mengerti. Seperti orang wong ngerti bahwa sholat itu wajib, ngerti bahwa kenapa perbuatan maksiat itu melanggar perintah Allah, ngerti. Tetapi dheweke belum menyadari bahwa dheweke itu ngerti. Orang yang mempunyai ilmu yang tidak menyadari bahwa dirinya mempunyai ilmu, maka itu termasuk orang yang lupa. Kalau orang lupa, buru-buru diingatkan. Jadi ngerti. Sing nomor 4, nomor 3, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Nomor 3, seorang yang tidak tahu terus dheweke merasa dirinya tidak tahu. Akhirnya belah. Jadi wong bodoh merasa dirinya juga mengetahui bahwa saya ini tidak tahu, saya ini bodoh, maka belajar. Nah itulah orang yang nanti akan selamat. Sing parah sing nomor 4
Jadi rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Seseorang yang tidak tahu berarti bodoh, tapi tidak menyadari bahwa dirinya itu adalah tidak tahu. Jadi wong bodoh tidak menyadari bahwa dirinya bodoh. Akhirnya beli film beli gelam ngaji. Nah itu tadi yang akan bahaya. Artinya apa? Karena merasa bahwa dirinya itu tidak pernah merasa mati. Sehingga ilmu Allah itu ketika dikaji, ilmu Allah itu ketika dibuka, dipelajari, semakin kita belajar, semakin kita banyak membaca, maka ketahuan semakin kita ini adalah bodoh. Karena istilah semakin banyak membaca, semakin orang itu menjadi bodoh. Sampai aku jaket macan di mabuk, kakek macan di bodoh. Iya, orang semakin banyak membaca, orang semakin banyak membaca, itu adalah nanti orang tersebut akan merasa dirinya bodoh. Kenapa bodoh? Karena ilmu Allah itu banyak sekali. Karena sampai tidak merasa bodoh karena tidak pernah membaca, tidak pernah membaca. Karena tidak pernah membaca, ya tidak akan merasakan bodoh. Sampai tidak pernah merasakan rasanya uyah itu asin, namun belum pernah nyicipi. Kamu pernah nyicipi ya merasakan bahwa uyah itu asin. Tai kucing kepecut kayak pernah nyicipi. Nah ini jadi rojul 4. Mudah-mudahan ulama sampai saya niki ya minimal termasuk golongan sing nomor 3. Orang yang tidak tahu tapi menyadari bahwa dirinya tidak tahu, akhirnya belum belajar. Atau nomor 1 orang yang ngerti terus menyadari bahwa dirinya itu ngerti. Sehingga apa? Sehingga DWK itu menghindari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun mau ngerti tapi tidak mengetahui bahwa dirinya itu adalah ngerti, maka itu orang yang lagi lupa. Wong lagi telat. Nah, lamun wong lagi telat pun ya diingat. Geni ke panas entong dicekel. Guru geni ke panas masih dicekel. Yang rodok. Boleh ada diingat tak? DWP perlu bahwa geni ke panas tapi masih nyakon baik. Diingat akan aja dicekel. Geni ke panas. Nah, itu artinya orang yang mengerti tapi belum menyadari bahwa dirinya itu adalah mengerti. Itu termasuk wong-wong sing lagi kelah duit ladang main haram. Duit ladang main haram. Yang mau dilakoni tapi masih dilakoni baik berarti lagi kelah. Diingatkan. Karena itu sing nomor rojulun yadri wala yadri annahu ya. Jadi perkara haram itu bahwa perkara haram tapi tetap masih dilakoni karena DWP tidak mengetahui bahwa DWP bahwa haram, maka orang tersebut termasuk wong sing lagi kelalaian. Dalam lagi kelalaian bukan diingat diingatkan ya aja sampai diingatkan secara halus. Karena mengingatkan seseorang itu ada aturannya. Seperti kita diajarkan oleh aturan-aturan fikih ketika sedang mengerjakan sholat sampai makmum, terus ada imam itu pemimpin, imamnya salah, yang bukan diingatkan apa? Apakah nganggo dibatak, diingatkan tidak memakai kata-kata. Lamun wong lanang iku nganggone bahasa tasbih subhanallah. Subhanallah. Lamun subhanallah imam menulis masih terus baik. Ya sampai tangane. Jadi kalau imam batal salat ke usrokat nambah niku bakal makan batal. Jadi membuka nganggo subhanallah. Lamun wong wadon nganggone tekok tangan prok cara mengira.
Begitu juga kita mengingatkan kepada seseorang. Jadi tidak boleh mengingatkan kepada seseorang ini itu salah dan lain sebagainya. Tidak. Artinya apa? Kanjeng Nabi aja dulu pernah ada seorang orang Arab Quraisy itu masuk Islam. Seorang pemuda, ya Rasul, saya senang kepada engkau ya Rasul, saya cinta kepada Islam, tapi saya pengen masuk Islam, tapi pekerjaan buruk saya angin mau meninggalkan. Kula masih belum mengadon, kula masih suka judi, kula masih suka minum. Itu ya Rasul, oli itu jawabannya Nabi oli. Oh tidak apa, asal sira gelem sholat. Jadi wong itu maksud balik kanjeng Nabi kula pengen masuk Islam, tapi kula tidak bisa meninggalkan perbuatan judi, tidak bisa meninggalkan perbuatan minum, tidak bisa meninggalkan wadon. Kula kalau itu masuk Islam. Jawab kanjeng Nabi, oh, lamun dijawab dong, dia memang Islam bisa. Jawabnya oh, tapi sira membutuhkan sholat. Sahabat-sahabat itu protes, ya Rasul, kenapa diolihkan perbuatan haram? Artinya wong mau niki oli masuk Islam, silakan umpama masih belum kuat untuk meninggalkan maksiat, sing penting dari kanjeng Nabi sholat ini. Mudah-mudahan dengan pekerjaan sholat, wong mau oli tidak, ya sering sholat, sering apa, oli tidak, sehingga pekerjaan maksiat mau sedikit demi sedikit ditinggalkan. Mau sekaligus sedikit demi sedikit. Itu namanya memberitahu kepada seseorang tentang masalah kemaksiatan, tentang masalah kesalahan harus dengan perkataan yang lemah. Wala rabbihim yatawakkalun. Wong-wong sing beriman, sing imane sempurna itu diantaranya kepada Allah Subhanahu wa taala yatawakkalun. Yatawakkalun itu tawakal. Ayyufawwaduna ilaihi umurahum wa la yakhshawna wa la yarjuna illa iyyah. Artinya apa? Semua masalahnya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak merasa takut sedikit pun dan selalu tidak mengharapkan sesuatu kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang mukmin yang kamil sesuai dengan janjinya sampai ketika sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, uripku, matiku niku kabeh kagungane Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang yang mukmin yang kamil, orang Islam yang sempurna di antaranya apa? Alladzina yuqimuna sholat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di antaranya itu adalah orang-orang yang mengerjakan sholat dan orang-orang yang memberikan sebagian rezekinya untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ciri orang-orang yang beriman, ciri orang yang beriman, alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itu adalah benar-benar orang-orang yang beriman yang nanti akan mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ampunan, wa rizqun karim, dan mendapatkan rezeki yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin saya yang hormati. Jika ada dawai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arba'uha fi darajatikum wa khairin lakum min infaqid dzahab wal fiddah wa khairul lakum min an tulqu aduwakum, dan seterusnya. Kata Nabi,
Ala unabbiukum, ketahui saya akan memberikan kabar kepada kamu sekalian. Datang para sahabat itu dengan sebaik-baik amal kamu dan wa azka ha inda malikikum, dan pekerjaan itu adalah baik bagi Tuhanmu dan akan meninggikan derajat kamu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pekerjaan itu wa khairul lakum, lebih baik bagi kamu daripada menginfakkan sebongkah emas dan perak, dan lebih baik bagi kamu daripada berjuang sabilillah, membunuh musuh-musuh Allah di medan perang, masih lebih baik perbuatannya. Akhirnya para sahabat ditetapkan, qalu bala ya Rasulullah, ya Rasulullah, amal apa itulah, amal apa itu ya Rasul yang lebih baik daripada bersedekah emas, lebih baik daripada berjihad fisabilillah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dijawab oleh Nabi, qala huwa zikrullah ta'ala. Ternyata amal itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya amal? Karena semua pekerjaan-pekerjaan ibadah-ibadah lain itu ujung-ujungnya untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulanya zikir kepada Allah adalah afdalul a'mal. Karena disebutkan afdalul zikri la ilaha illallah. Jadi zikrullah itu adalah bisa dengan mengucapkan la ilaha illallah. Itu adalah amalan yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sampai saya ini selalu bisa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hatinya selalu dibiasakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga karena amal itu adalah baik, zikir kepada Allah itu adalah baik, sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sapane wong sing akhir pungkasane iki maca la ilaha illallah pasti bakal masuk surga. Sahabat pada takwanya Rasul, kalau orang itu berbuat maksiat, wa inzana wa insaraka ya Rasul, wa inzana wa insaraka, walaupun mau niki tukang minum, tukang main, tukang racun, tapi lamun akhir pungkasane maca la ilaha illallah maka akan masuk surga. Wa inzana wa insaraka, walaupun tukang sedekah. Mulane penting banget mengucapkan la ilaha illallah. Cuma ya sulit. Artinya orang mati dalam keadaan menghembuskan nafas terakhir, terus ucapan terakhir la ilaha illallah itu sangat sulit. Lamunan tidak dibiasakan ketika sampai masih urip ing alam dunia. Padahal sing alam ini sinetron. Sinetron kan la ilaha illallah wasma. Pada dasarnya sangat sulit. Hanya orang-orang yang sudah terbiasa membaca la ilaha illallah ketika masih hidup, maka ketika menjelang ajal yang mungkin bisa terakhirnya maca la ilaha illallah. Namun ngalam dunia jarang membaca la ilaha illallah, ya susah untuk akhir hayat. Mulanya wong ketika akan meninggal dunia itu kan selalu dibisiki, karena ditaruh bisiki la ilaha illallah, niku pingin la ilaha illallah, apa la ilaha illallah dawa cukup Allah 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 niku sing lagi sangat-sangat perlu beli perlu sok aja kalau sampai sangat-sangat berisik niku la ilaha illallah Allah niku mulai ketika wong garapan mati sangat-sangat niku aja dikabari semacam-macam. Jadi dikabari tentang masalah Allah, kalau dikabari semacam-macam. Aja tidak poti, dia tenang be, orang di sana.
sawakin lokal, sawakin semua mati memiliki berat. Dengan ini itu, jadi tolong dikabari semacam-macam. Cukup dibisikin Allah. Jadi tidak bisa dikabari semacam-macam. Kenapa? Karena disitulah manusia itu adalah lagi kenapa istilahnya selamat karo beline di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertarungan antara mati dan hidup. Ketika manusia najah, mulai ketika manusia najah itu adalah sesuatu perkara yang sangat besar, sehingga sahabat saya itu selalu berdoa. Datang roti dia selalu berdoa, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Kira-kira mati nggak husnil khatimah. Terus ketika mati juga diberikan kemudahan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan bil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, moga-moga entengaken kula ketika dalam menghadapi sakaratul maut. Jadi hawwin alaina sakaratil maut, karena disitulah manusia sebenarnya diuji tadi. Jadi bayangkan wong mati itu kan ana sing sedina sewengi, ana sing pirang-pirang dina najah. Ya sing kira-kira sampai balik ngaji ke Sandung kan kulit apa? Mama dingin juga Pak. Mama dingin. Kita pakai dosa. Nah, mumpung masih dicatat dari komiknya begini. Pokoknya asal keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah.